Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya. Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopi ya itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ, kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dia meninggut dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diinginkan. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki olok-olokan antara ustadz dengan ustadz ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah tadi dalam irama menyesuaikan. Sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh demikian ini? Tujuannya benar, kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya. Gitu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki, kita tidak merindu untuk itu semuanya. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi, jika memang tidak bisa tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan. Seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anaknya bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, biaya juga. Itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka
alangkah mudahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu. Yang ulama tidak berbeda pendapat, ulama tidak menyalahkannya, dan insya Allah ini kalau ini sampai kepada pemimpin kita, gubernur, insya Allah, karena beliau memang seolah-olah ingin, memang saat ini ingin membuat perubahan.